pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara ada dalam keadaan yang baik. Sebab kekuatan dan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur atasnya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinannya atas hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Topangan tangan-Mu dan pertolongan-Mu yang nyata, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk menghidupi firman itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sudah pada pagi ini kita akan merenungkan dari Yeremia pasal 36. Namun saya ingin mengajak saudara sekalian untuk fokus pada ayat 23 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Saudara, jika kita membaca keseluruhan pasal 36 ini, maka kita akan menemukan sebuah hal yang ironis terjadi di sini, yaitu bagaimana kondisi kerohanian dari bangsa itu. Saudara, secara penampakan, mereka bisa dikatakan adalah bangsa yang religius, karena mereka melaksanakan berbagai macam ritual keagamaan. Namun kalau kita meneliti lebih lanjut, maka kita akan bisa menemukan bahwa sebenarnya mereka kosong. Mereka hanya menjalankan ritual belaka, tetapi mereka tidak memaknainya dengan tepat. Sudah semua ini terbukti dari sikap dari Raja Yoyakim. Raja yang seharusnya membawa bangsa itu menjadi teladan bagi bangsa itu, bagaimana mereka harus takut akan Allah. Tetapi saudara, jika kita melihatnya di dalam bagian ini, saudara, Raja Yoyakim tidak memberikan teladan yang baik. Baik raja maupun para pegawainya bukan hanya mengabaikan kebenaran firman Tuhan, malahan saudara, Raja Yoyakim itu dengan berani merobek dan membakar gulungan firman itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saudara, Raja Yoyakim benar-benar tidak peduli dengan firman Tuhan. Respon teguran firman Tuhan yang diberikan sangat tidak terpuji dan tidak pantas. Seharusnya ketika firman Tuhan datang menegur dirinya, ia harus responi dengan pertobatan yang sungguh. Malah sebaliknya, ia mengeraskan hati, ia merasa apa yang disampaikan Yeremia melalui Baruk sang penulisnya tidaklah benar, sehingga ia membakar firman Tuhan tersebut. Bahkan ketika orang-orang menghalanginya pun, Raja Yoyakim tidak peduli. Raja Yoyakim memerintahkan supaya Baruk dan Yeremia ditangkap. Sungguh ia adalah raja yang sangat keras hati. Ia merasa dirinya sama sekali tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Hatinya begitu keras. Ketika firman Tuhan tidak sesuai dengan kesenangannya, maka firman Tuhan dianggap tidak berguna dan dibuang begitu saja. Padahal berita firman itu membuka kesempatan untuk dirinya bertobat sebelum murka Allah dinyatakan. Oleh karena itu lihatlah kesudahannya. Bagaimana Allah murka dan menghukum Raja Yoyakim. Dan pada akhirnya Yoyakim dibelenggu dengan rantai oleh Raja Babel. Saudara, kita bisa melihatnya di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-6.
Saudara, ini merupakan ironis. Bangsa yang dipilih Tuhan justru tidak suka dengan firman Tuhan. Saudara, kisah Raja Yoyakim ini menjadi cerminan bagi kita sekalian. Bagaimana kita seharusnya bersikap atau memberikan respon terhadap teguran firman Tuhan. Apakah kita menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka dan sungguh-sungguh mau bertobat? Atau saudara, kita jangan-jangan hanya mau atau hanya suka menerima firman yang menyenangkan telinga kita, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Sedangkan sekali lagi, yang berupa teguran, nasihat, kita abaikan, kita singkirkan. Kita tidak peduli atasnya. Saudara, biarlah kisah dari Raja Yoyakim ini boleh mengingatkan kita sekali lagi. Apapun itu firman yang diberitakan, yang sampai pada kita, tetap itu adalah firman Allah yang penuh dengan kebenaran. Dan kita perlu menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Saudara, teguran Tuhan kepada kita itu merupakan tanda sayang Tuhan agar kita tidak semakin salah arah. Dan Ia merindukan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, tolong ampunilah kami yang seringkali mengeraskan hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami mendengarkan teguran. Dan berikanlah kami hati yang lembut, hati yang mau bertobat ketika Engkau mengingatkan kami, sehingga kami boleh kembali hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.